Halo semuanya, balik lagi sama gue. Kali ini di video kali ini gue mau presentasi tentang sistem terintegrasi. Ya, lanjut. Apa sih pengertian sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah koleksi prosesor yang terhubung dalam jaringan serta tidak berbagi memori, yaitu memiliki memori masing-masing. Alasan untuk sistem terdistribusi yang pertama itu distribusi fungsi. Komputer memiliki kemampuan fungsi yang berbeda-beda, klien atau server, terminal, data gathering atau processing. Lalu distribusi beban atau keseimbangan, pemberian tugas ke prosesor secukupnya sehingga untuk kerja seluruh sistem teroptimasi. Sistem terdistribusi mencegah terjadinya application domain atau ini bahasanya AG, begitulah AG lah. Cache register dan sistem persediaan untuk supermarket, komputer pendukung, collaboration, lalu ada replikasi kekuatan pemrosesan. Independent prosesor bekerja untuk pekerjaan yang sama. Sistem terdistribusi terdiri dari kumpulan mikrokomputer yang memiliki kekuatan pemrosesan yang tidak dapat dicapai oleh superkomputer. Pemisahan fisik, sistem yang menggantungkan pada fakta bahwa komputer secara fisik terpisah, e.g. untuk mencapai kehandalan. Ekonomis, kumpulan mikroprosesor menawarkan harga untuk kerja yang lebih baik daripada mainframe. Sistem file terdistribusi, layanan file terdistribusi itu yang pertama layanan dasar, tempat penyimpanan tetap untuk data dan program, operasi terhadap file, create, open, read, dan bla bla bla, multiple remote client dalam internet, file sharing, menggunakan semantic one copy update umum di RPC. Lalu yang kedua itu perkembangan baru, persistent object store, storing of object. Lalu ada persistent Java, Coda, dan bla bla bla. Replikasi caching keseluruhan file, multimedia terdistribusi, contohnya seperti file server Tiger Video. Karakteristik file. Setiap file punya data dan atribut atau metadata. Nama file, read, write, creation, timestamp, pemilik, ACL, dan bla bla bla. File diatur dan diorganisasi dalam direktori. Direktori adalah sebuah file dengan jenis khusus yang melakukan mapping dari teks ke sebuah identifier file internal. Lalu algoritma koordinasi merupakan dasar dalam sistem terdistribusi untuk researching, sharing, concurrent update terhadap record dalam suatu database, file, share, bulletin board. Lalu untuk persetujuan pada action, apakah terhadap proses, commit atau transaksi database, persetujuan pada suatu pembacaan dari grup sensor. Lalu juga ada untuk secara dinamis atau diassign, peran master memiliki prime server setelah flash, terus juga ada memiliki koordinator setelah network direkonfigurasi. Kesulitan yang akan dijumpai, yang pertama tidak sesuai dengan untuk solusi terpusat, tidak sesuai untuk fixed master slave arrangement, topologi jaringan yang bervariasi, toleransi failure jika dimungkinkan, dan impossibility threshold. Ini antara prosesnya, komunikasi antar proses, ya kayak gini lah ya gambarnya. Lalu komunikasi antar proses, sistem terdistribusi terdiri dari komponen proses, objek yang berkomunikasi untuk kooperasi dan sinkronisasi, melakukan pengiriman pesan karena tidak dapat share memory. Share memory. Middleware menyediakan dukungan bahasa pemrograman yang memiliki sifat tidak mendukung low level untyped data primitif. Terus juga ada mengimplementasikan higher level language primitive plus tipe data.
Connection Oriented Service (TCP) atau Transmission Control Protocol menyediakan data stream connection to meyakinkan reliable pada urutan pengiriman, error checking dan data reporting pada kedua sisi, menyesuaikan kecepatan timeouts atau buffering, termasuk sliding window, state information, acknowledge message sequence, nggak bisa bahasa Inggris, message sequence number, terus juga ada flow control information, matching the speed, digunakan untuk HTTP, FTP, SMTP di internet. Kenapa Bing? Sistem terdistribusi merupakan kumpulan otonomous komputer yang terhubung melalui sistem jaringan komputer dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Prosesnya pertama dijalankan secara bersamaan, interaksi untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan yang sama, mengkoordinasi aktivitas dan pertukaran informasi yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Contoh umumnya, internet, global jaringan interkoneksi komputer yang berkomunikasi melalui IP atau internet protokol. Intranet, jaringan teradministrasi terpisah dengan batasan pada kebijakan keamanan lokal. Lalu ada mobile dan komputasi berbagai tempat, laptop, PDA, mobile phone, printer, peralatan rumah, dan lain-lain. Lalu ada World Wide Web, WWW, sistem untuk publikasi dan akses sumber daya dan layanan melalui internet. Komunikasi data. Komunikasi data itu apa sih? Komunikasi data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital. Komunikasi data merupakan bangunan vital dari suatu masyarakat informasi, karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Mau ngerekam juga dia? Bentar ya. Komunikasi data, komponen komunikasi data, pengiriman. Pengiriman adalah piranti yang mengirimkan data, lalu ada penerima, piranti yang menerima data, terus data, informasi yang akan dipindahkan, media pengiriman atau media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, terus ada protokol, yaitu aturan-aturannya. Protokol dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengiriman dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung secara benar. Walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali, protokol ini mengurusi perbedaan format data pada kedua sistem sehingga pada kedua sistem hingga pada masalah koneksi listrik. Terus ada thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan suatu tugas pada satu waktu. Banyak sistem operasi modern telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk memiliki eksekusi multi-thread agar dapat secara terus-menerus mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama. Maka sistem operasi tersebut memungkinkan proses untuk menjalankan lebih dari satu tugas pada satu waktu. Perbedaan thread dengan proses. Thread adalah bagian dari suatu proses. Setiap proses mempunyai informasi, status, dan sumber daya tersendiri. Thread berbagi informasi, status, dan sumber daya dengan thread yang lainnya dalam satu proses. Setiap proses mempunyai alamat yang berbeda. Thread sebagai alamat yang sama. Pengantian antara thread lebih cepat daripada antar proses. Lalu ada file service. File system terdiri dari distribusi file system, disingkat DVS. Adalah file system yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan
persisten di sebuah network. File server pertama kali didevelop pada tahun 1970 dan Sun NFS Data File System menjadi DVS pertama yang banyak digunakan setelah awal kemunculan di tahun 1985. DVS yang terkenal selain NFS adalah AFS Andrew File System dan CIFS Common Internet File System. Pengenalan file service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada suatu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Karakteristik dari file system adalah bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencarian, keterangan, penamaan, sharing atau sebagian, dan protection atau pelindungan dari file-file. File berisi dari dua bagian penting, yaitu data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file. Akses terbatas ke file oleh user yang berhak dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.